Halo anak-anak kelas 6, apa kabar? Semoga masih dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam belajar. Walaupun kita masih dalam kondisi belajar dari rumah dan pagi ini mendung ya, hujan lagi, tapi tidak mengurangi semangat kalian dalam belajar. Ingat, kondisi kamu sekarang menerima pelajaran ini, berharap sudah mandi, sudah sarapan, biar segar ya. Oke, hari ini kita lanjutkan lagi materi kita, yaitu materi SBDP. Silahkan buka buku kalian halaman 42. Buka buku kalian halaman 42. Kita lanjut ke materi yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu tentang karya seni patung. Kalau kemarin kamu sudah mengenal nih apa sih yang disebut dengan karya seni patung. Nah, sekarang kita mempelajari tentang pengelompokan karya seni patung. Jadi karya seni patung yang merupakan karya seni 3 dimensi ini ya, dia dikelompokkan dalam berbagai jenis ya. Yang pertama itu wujudnya, kemudian nanti berdasarkan objeknya dan berdasarkan fungsinya. Tapi sebelum kita sampai di ketiganya, kita bahas satu dulu, yaitu berdasarkan wujudnya. Nah, pengelompokan karya seni patung ini berdasarkan wujudnya ya, itu ada 3, yaitu patung dada, patung torso, dan juga patung utuh. Nah, yang disebut dengan patung dada itu adalah perwujudan karya patung yang menampilkan bagian kepala hingga batas dadanya saja ya. Biasanya untuk patung dada itu menggambarkan tokoh-tokoh yang bersejarah ya, seperti pahlawan ataupun tokoh-tokoh terkenal lainnya. Itu kalau untuk patung dada. Nah, sedangkan untuk patung torso itu adalah perwujudan karya seni patung yang menampilkan bagian badan, yaitu dari bagian panggul ya, kemudian pinggang, dada, dan sedikit ke bagian leher. Biasanya untuk torso ini bisa kita lihat contoh, misalnya ke bagian badan tubuh manusia. Biasanya kalau kalian ke lab IPA, nah itu disebut dengan torso ya. Patung-patung yang menyerupai tubuh manusia ya, yang biasanya itu untuk membantu kita dalam mempelajari bagian-bagian tubuh dari manusia misalnya, dan itu bisa kamu lihat di lab IPA kita ya di sekolah. Nah, yang ketiga itu adalah patung utuh. Yang dimaksud patung utuh adalah perwujudan karya seni patung yang menampilkan seluruh bagian badan ya, dari kepala hingga kaki. Dengan kata lain, patung utuh adalah perwujudan karya patung secara lengkap. Jadi kalau kamu lihat contohnya itu biasanya patung-patung pahlawan juga ya. Biasanya ada di beberapa titik spot suatu daerah, itu biasanya ada ya. Contohnya kalau kamu ke Palangkaraya, biasanya kan ada kan Tugu Soekarno ya, dimana di Tugu Soekarno itu ada patung dari pahlawan kita ya. Nah, itu beberapa contoh ya untuk pengelompokan karya seni patung berdasarkan wujudnya. Jadi ada 3 tadi ya, ada dada, ada torso, dan juga utuh. Nah, kalau kalian lihat di buku kalian halaman 43, di sana juga ada contohnya seperti ini. Inilah yang dikatakan dengan patung dada, ini adalah patung torso, dan ini adalah patung utuh. Jadi ini beberapa jenis patung ya, berdasarkan dari wujudnya. Harap bisa kamu tuliskan dari apa yang sudah kita jelaskan tadi. Oke, untuk tugas kamu di rumah, silakan kamu cari 2 contoh patung ya, berdasarkan wujudnya. Jadi patung dada tadi cari 2 contoh, kemudian patung torso 2 contoh,
dan juga patung utuh 2 contoh. Silahkan kamu tuliskan contoh-contoh patung itu ya di buku latihan kamu. Dan Ibu harap patung ini berada, letaknya pun tolong dituliskan ya. Jadi misalnya kayak patung Dada Ismail Marzuki itu adanya di daerah apa, adanya di misalnya provinsi mana atau daerah mana itu terdapatnya patung-patung tersebut. Oke, silahkan kalian kerjakan dan dikumpulkan pada waktu yang sudah ditentukan. Oke, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Sampai ketemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Ingat, tetap sehat, tetap semangat, selalu menjalankan protokol kesehatan, yaitu tidak lupa menggunakan masker ketika berada di luar dan juga selalu cuci tangan. Sampai bertemu lagi dan sampai jumpa.